Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tausiah Ramadan, memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum masuk Ramadan. Persiapan menyambut Ramadan adalah dengan memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, memang apakah ada yang salah terkait hubungan kita dengan Allah selama ini, sehingga menjelang Ramadan harus diperbaiki? Ada orang yang merasa selama ini sudah berhubungan baik dengan Allah karena merasa sudah sholat, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak melakukan hal-hal yang batil. Sesungguhnya pemahaman seperti itu salah dan perlu diluruskan. Mari kita tengok Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan." Yang artinya, demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Lihatlah, Rasulullah SAW beristighfar dan bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali. Padahal Rasulullah tidak melakukan perbuatan dosa, tidak berzina, tidak minum khamr, dan lain-lain. Mengapa Rasul istighfar sebanyak itu? Apa maknanya? Maknanya adalah Rasulullah tidak menghitung dosanya seperti kita menghitung dosa. Bagi Rasulullah, hati yang lain dari Allah sudah terhitung sebagai dosa sehingga perlu ditobati. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marratin." Sesungguhnya terdapat kelalaian di hatiku, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi, kalau mengukur dosa menggunakan standar mencuri atau berzina, kita memang tidak melakukannya. Tapi ada hal-hal yang kita anggap remeh, padahal sesungguhnya itu besar di hadapan Allah. Maka mari kita perbaiki diri kita dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Sebagaimana tersebut di dalam surat At-Tahrim ayat 8, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Menurut Ibnu Abbas, taubat nasuha baru dianggap kalau ada 3 unsur. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal di dalam hati. Dalam hal ini kita sering salah kaprah. Ketika bertobat kita awali dengan istighfar, baru kemudian menyesal. Padahal semestinya yang pertama kali harus kita tunjukkan adalah penyesalan di dalam hati. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa orang yang mendulukan istighfar di mulut daripada penyesalan di hati seperti orang yang mengolok-olok Allah, di mana lisannya minta ampun tapi hatinya tidak menyesal. Jadi langkah pertama dari taubatan nasuha adalah menyesal di dalam hati. Baru kemudian yang kedua kita ungkapkan dengan lisan lewat istighfar. Bacaan istighfar yang pendek adalah astagfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sedangkan yang lebih panjang dari itu adalah bacaan sayyidul istighfar, yang paling tidak kita baca 2 kali dalam sehari, yaitu sekali ba'da subuh dan sekali ba'da asar. Karena apabila kita membaca
sayyidul istighfar seperti itu, maka kita, jika pada siang itu kita meninggal, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan jika kita meninggal pada malam itu, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bil dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian itulah bunyi bacaan sayyidul istighfar. Setelah disesalkan di dalam hati, kemudian diungkapkan penyesalan itu lewat lisan dengan istighfar. Syarat tobat nasuha yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak kembali mengulangi. Inilah 3 syarat dari tobat nasuha. Dan menjelang bulan Ramadan, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, di antaranya lewat istighfar dan taubatan nasuha. Lalu setelah taubatan nasuha kepada Allah, taubatan nasuha yang terkait dengan menzalimi hak orang lain, maka harus kita meminta maaf dan mengembalikan hak orang lain yang sudah kita ambil. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.